Punan Batu, kisah suku pemburu dan peramu terakhir. Punan Batu ini adalah sebutan untuk kelompok terakhir di Kalimantan yang menetap dan menerapkan cara hidup manusia prasejarah, yaitu berburu dan meramu di dalam rimba. Salah satu kelompok pertama yang mendiami Pulau Kalimantan ini yang bertahan hidup nyaris tanpa perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Namun ruang hidup mereka di hutan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara semakin terancam. Ekspansi perusahaan kayu, perkayuan, dan ladang perkebunan sawit milik korporasi menyulitkan umbi-umbian liar bertumbuh dan menyempitkan eksistensi binatang buruan seperti babi hutan, rusa, kura-kura, dan lain-lain. Perusahaan di sekitar orang-orang Punan Batu membuat klaim bahwa operasional mereka tidak mengganggu kelompok kecil, ternyata nol besar. Namun Punan Batu yang pindah, yang jumlahnya tidak lebih dari 100 keluarga, ini dicemaskan akan tinggal namanya bila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan mereka. Sejumlah pakar mencemaskan eksistensi Punan Batu jika mereka dipaksa mengubah cara hidup. Alasannya, mereka buta huruf, tidak pernah bersinggungan dengan pendidikan formal, dan memiliki ketergantungan akan alam. Walaupun tinggal di dalam rimba dan nyaris tak pernah muncul dalam diskursus publik, orang-orang Punan Batu sudah berkontak dengan kehidupan luas hutan. Sudah memakai jam tangan, rokok yang mereka hisap produksi Jawa, tas Firaun berlogo merek fashion sudah menggantung di lengan orang-orang Batu. Mereka juga dapat bertutur dalam bahasa Indonesia. Pola kehidupan yang 100% tergantung dengan alam kini sudah tergeser. Kedatangan orang luar belum ada hasil positif, kata Kajon. Beban utang banyak, makanya kami menggesek atau memotong kayu, dapat 1 kubik tukar dengan beras. Sekitar 22 tahun lalu, Kajom tidak menau dari rimba belantara bawah di Jakarta, 2000 km dari rimba belantara. Nur Mahmudi Ismail yang kala itu menjadi Menteri Kehutanan menaikkan izin bagi PT ITCI Kayan Hutan untuk memanfaatkan kayu di hutan yang dihuni Punan Batu. Kemudian Malem Sabat Kaban menerbitkan izin serupa untuk perusahaan plat merah PT Inhutani 1 pada tahun 2006. Kalau hutan ini habis oleh orang luar, kami akhirnya tidak akan bisa lagi menggesek. Tidak ada lagi hutan kayu punya orang Punan. Mungkin kami akan mati, kata Kajum. Mungkin kami akan bernasib seperti bola ditendang-tendang. Siapa Punan Batu? Terminologi
Batu melekat dengan identitas mereka karena mereka kerap tinggal di dalam batu. Istilah dalam bahasa lokal menggunakan goa. Punan Batu merupakan kelompok kecil dalam masyarakat suku Punan yang tersebar di wilayah timur, utara, dan selatan Kalimantan Barat, Kalimantan, termasuk di Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, literatur antropologi menyebut Punan sebagai pemburu peramu yang hidup di hulu beberapa sungai di Kalimantan. Namun di antara keluarga besar Punan, hanya Punan Batulah yang diyakini masih menjadi cara hidup prasejarah. Sejak era kolonial, Punan lain telah dimukimkan ke desa-desa di luar Punan Batu, sehingga tidak lagi nomaden atau berburu untuk bertahan hidup. Punan berbeda dengan Dayak lain yang merupakan istilah untuk masyarakat asli Kalimantan yang hidup dalam tradisi berladang. Perbedaan ini dikatakan Pradiapati Kusumahui pakar genetika dan evolusi populasi. Punan Batu, kata dia, tidak memiliki genetika Austronesia seperti Dayak dan masyarakat lain dengan kebiasaan bercocok tanam. Fakta muncul dalam kolaborasi riset lintas negara 2018 sampai 2019 di Praji bersama dengan sejumlah peneliti dan organisasi termasuk lembaga yang dibubarkan pemerintah akhir tahun 2020. Genetika Austronesia bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada masyarakat di sekitar Punan Batu, di semua Dayak dengan budaya agrikultura, itu yang membedakan Punan Batu dengan mereka. Punan Batu hidup di lokasi yang tidak benar-benar terpencil. Sejumlah produk mereka menggunakan bangunan hilir Sungai Sajau berupa beberapa tahun terakhir dapat mencapai 3 jam dari Tanjung Selor, pusat administrasi Kalimantan Utara. Perjalanan itu ditempuh dengan perjalanan darat melalui jalur yang menghubungkan Bulungan dan Berau, lalu dilanjutkan dengan menyusuri sungai dari Jembatan Sajau. Keberadaan mereka sudah tercatat dalam riset Pusat Penelitian Nasional pada tahun 1995. Ketika itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menyebut Punan Batu sebagai benau yang hidup di hulu Sungai Sajau. Istilah benau yang menggunakan dalam riset ini merujuk gunung tinggi 750 meter yang berada di hutan mereka. Gunung itu pada masa lalu merupakan tonggak perjumpaan Punan Batu dengan orang-orang dari luar hutan. Sebuah cerita dalam mulut ke mulut turut terutama diekspresitkan dari generasi ke generasi Punan Batu bahwa Sultan Bulungan pada masa silam masuk ke hutan dan menjalin hubungan dengan nenek moyang mereka. Dalam suatu peristiwa, orang-orang Punan Batu pada masa lampau menyerahkan Gunung Benau beserta sumber daya alamnya kepada kerajaan itu. Sejak saat itu hingga hari ini, menurut orang Punan Batu, Gunung Benau di hutan mereka dikuasai oleh ahli waris Kesultanan Bulungan, termasuk sarang burung walet yang banyak ditemukan di dalam goa-goa di dalam hutan.
Sandi Saputra, pemuda Punan Batu, hingga kini terus bertanya-tanya tentang serah terima penguasaan Gunung Batu Benau yang dia yakin turut mengubah hidup mereka saat ini. Saya sering bertanya-tanya dan berbicara kepada sesepuh di sini, kenapa hak nenek moyang kami jatuh ke tangan waris sultan, padahal yang menemukan gunung dan sarang Walid itu adalah Punan Batu. Mereka hanya menjawab bahwa mereka dulu tidak tahu itu barang yang bisa menghasilkan uang banyak. Menurut Bodon, para orang tua Punan Batu mereka menyebut sarang burung walet dengan istilah kulat batu. Walaupun sekarang belakangan mereka mengetahui sarang burung walet memiliki harga jual tinggi, Punan Batu tidak berhak menjualnya. Orang Punan Batu sejak saat dipekerjakan para ahli waris Sultan Bulungan untuk mengambil sarang burung walet sebagai pengganti tenaga keringat, mereka diberi barang yang tidak ada di hutan. Dulu orang Punan Batu kurang pintar di sarang. Datuk datang, dia bilang itu berharga untuk orang Tionghoa. Ambillah kalau begitu untuk kami. Bertukar barang dengan kami, ujarnya, mengulang perkataan para datuk alias pewaris sultan. Dari hubungan ini, mereka menerima beras, tembakau, dan barang dan lain-lain.